pamit undur diri. Sampai jumpa. Yang bener aja, pergi dong. Masih pesimis juga sama program ini, apakah akan berjalan efektif atau enggak? Itu aman. Adanya kebijakan ini tuh membuat mereka semua terbebani gitu. Pera 0,5% itu masuknya sebagai pengeluaran tambahan, Pak. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini bersama saya Roy Hanafi dalam acara Breaking News Politeknik STIA TV. Pemerintah resmi mengumumkan akan memotong gaji seluruh ASN, pegawai swasta dan pejabat sebesar 2,5% untuk program tabungan perumahan rakyat atau disebut TAPERA. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. TAPERA merupakan program nasional yang diinisiasi pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah layak dan terjangkau. Nantinya, setiap pekerja baik ASN maupun karyawan swasta akan mendapatkan tabungan perumahan yang bersumber dari pemotongan gaji mereka sebesar 2,5% setiap bulannya. Dana tabungan yang terkumpul ini kemudian dapat digunakan untuk membeli rumah bersubsidi pemerintah dengan harga terjangkau setelah masa menabung tertentu tercapai. Pemerintah menargetkan program TAPERA dapat membantu puluhan juta rakyat Indonesia mengatasi persoalan kepemilikan rumah. Namun di sisi lain, kebijakan pemotongan gaji sebesar 2,5% ini menuai penolakan dari berbagai kalangan pekerja dan pengusaha. Mereka menganggap pemotongan tersebut terlalu besar dan memberatkan kantong para pekerja, terutama yang berpenghasilan rendah. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan skema pemotongan 2,5% dirancang agar target dana TAPERA dapat lebih cepat terkumpul sehingga program perumahan rakyat ini dapat segera diimplementasikan. Sekian Breaking News pada pagi hari ini. Saya Roy Hanafi pamit undur diri. Sampai jumpa. Ismin, lu udah dengar kabar berita terbaru tentang pemotongan gaji 2,5% buat TAPERA? Oh iya, gue udah dengar. Gue rasa kebijakan tersebut menuai banyak kontroversi. Gue juga gak setuju. Iya sih, jujur aja gue gak setuju dengan pemotongan gaji 2,5% itu karena terlalu memberatkan buat gue, apalagi gue kayak karyawan yang dengan gaji kelas menengah ke bawah. Awalnya gue juga mencoba berpikir positif dari adanya kebijakan tersebut. Tapi gue rasa dengan 2,5% itu terlalu besar. Lu sepemikiran sama gue, pemotongan 2,5% itu jumlahnya terlalu besar. Gue takut pemotongan gaji ini tuh mengkhawatirkan buat kebutuhan gue sehari-hari nggak bisa mencukupi. Ya, untuk gue juga yang sudah menikah dan belum memiliki rumah, gue rasa tuh masih pesimis juga sama program ini, apakah akan berjalan efektif atau enggak. Nah, rata-rata semua pegawai di kantor ini juga sepemahaman dengan kita. Mereka juga menolak dengan adanya kebijakan ini. Kebijakan apa lagi nih? TAPERA? Potong gaji lagi? Kebijakan apa sih? Ini TAPERA, kebijakan potong gaji lagi katanya mah buat gaji kayak kita bisa buat beli rumah. Dih, apalagi sih itu kan kita udah dipotong BPJS, jam sostek, pajak, kas kantor. Terus ini, belum lagi biaya kebutuhan sehari-hari. Mana barang makin mahal, ya habis lah gaji kita. Iya kan? Apalagi gaji gue 6 juta. Misalkan buat TAPERA 2,5%, sebulan 150.000 lah. Misalkan dalam 10 tahun 20 jutaan, ya kan? Nah, 20 jutaan itu emang sedang 10 tahun nggak inflasi? Kan inflasi, nilainya turun. Buat apa 20 juta bisa buat beli rumah emang? Ya enggak lah, itu mah DP doang. Terus habis kayak gitu, DP-nya aja ngumpulin 10 tahun. Rumahnya gimana? Kan nggak jelas. Ini mah akal-akalan pemerintah doang gak sih? Ini duitnya dikorupsi. Iyalah, jelas ini mah ladang basah buat dikorupsi. Paling juga nanti kayak iringnya satu kayak jam sostek. Terus pegawai yang udah punya rumah gimana? Tetap bisa dibayar? Yang bener aja, pergi dong. Tahu kan, nggak jelas banget semua pemerintah. Bahkan gue baca ya, itu tuh kayak dari tahun 2020 gitu loh dirancanginya, dan dari 2020 sampai sekarang 2024 emang nggak dikaji ulang.
Kan Nggak juga jelas ya? Dari 2020 sampai 2024 kan juga ada inflasi. Itu nggak diperhitungin lagi. Kan gak jelas. Iya emang. Suka gue nggak habis pikir. Ada gue cari-cari kalian kemana aja dari tadi gue muter-muter tapi pada di sini. Kenapa? Itu loh, Bu Direktur tadi WA gue kita tuh suruh rapat. Katanya itu masalah tapera. Apa? Ya hari ini sekarang juga ditulis sama Bu Direktur. Emang kebijakan yang saling kalangan atas bawah. Udah deh, ayo dah. Ayo, ayo. Iya, Selamat siang. Selamat siang, Bu. Maaf ya mengganggu waktu makan siangnya semuanya lepas dadakan ini mau. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Pusing sih kalau saya boleh jujur ya. Soalnya ini ada hubungannya sama ini saya langsung mulai aja nggak apa ya. Rapatnya juga karena dadakan jadi nggak usah yang formal-formal banget. Oke, ini tadi makasih Mbak Dina pertanyaannya nanyain ya. Ini ada hubungannya sama topik yang bakal kita rapatin hari ini mengenai tapera. Teman-teman udah pada tahu atau udah baca? Tahu ya Bu? Tadi saya juga udah sempat ngediskusiin sama Mbak Asia. Terus juga itu viral di media sosial kan, katanya juga. Mereka kontra. Benar-benar sih itu. Banyak yang kontra. Terus teman-teman di sini gimana mengenai tapera ini? Kalau menurut saya pribadi ya Bu, saya dan Mbak Zi dan Mbak Desya dan pekerja lainnya juga ya Bu, kayak merasa keberatan gitu Bu, walaupun program ini tuh belum diresmikan dan belum dijalankan, tapi kami tuh udah gak percaya gitu Bu sama prosesnya, sama ending dari kebijakan ini gitu Bu. Karena dilihat dari kebijakan-kebijakan sebelumnya itu juga kayak nggak bikin kita tuh percaya sama pemerintah gitu. Oke. Ada lagi? Betul Bu, melihat dari kebijakan seperti ini, saya sebagai pegawai gitu ya Bu, kurang jelas apa sih sebenarnya mau pemerintah gitu, endingnya mau kemana kebijakan ini gitu ya. Kenapa pemerintah tuh memaksa banget kita untuk bayar tapera gitu, Malah tabungan kok, kewajiban ya? iya tabungan kok dipaksa gitu, gimana nggak jelas. Nah, dari saya juga pribadi sih gini ya Bu. Nah, saya melihat kebijakan itu sebenarnya sangat terburu-buru banget ya. Nah, tidak dipertimbangkan lagi gimana nasib para rakyatnya ini yang harus membayar kebijakan tapera ini. Nah, nasib para pekerja kan juga dibebankan yang sangat besar ya, 2,5% untuk tapera ini. Oke, makasih ya teman-teman tadi tanggapan terkait tapera ini. Jadi kalau dilihat dari semuanya pada kontra nih, pada nggak setuju sama taperanya. Oke, kalau dari perusahaan sendiri sih saya sebenarnya kaget dan somehow kecewa sama pemerintah karena saya juga bagian dari asosiasi pengusaha ya. Nggak dilibatin sama sekali dalam pembuatan rumusan kebijakan ini. Which is kan kami perusahaan juga sebagai tempat bekerja gitu tidak dilibatin dalam pembuatan kebijakan ini. Oleh karena itu saya merasa bagaimana bagaimana pemerintah tahu ini tuh kebijakannya bakal gimana, seperti yang dibilang Mbak Mazia ya, endingnya terus kayak pemerintah keburu-buru, terus nggak jelas juga kan, jadi sangat membebani sih kalau menurut saya. Berarti emang kayak kebijakan ini tuh gak jelas dan nggak melihat pandangan siapapun walaupun itu kalangan atas seperti pengusaha dan kalangan bawah gitu ya Bu. Betul, padahal targetnya juga kami. Nah itu dia, saya juga sebagai anggota federasi para buruh nih, ketuanya pun bilang bahwa mereka tuh tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ini. Apa ya? Kalau kayak gitu gimana bisa mereka netapin 2,5% dan 0,5% gitu? Seenaknya. Pertanyaannya ya, bagus nih. Ya kan Ibu ya, lagian pas saya hitung-hitung juga ya Bu, misalkan contohnya dari gaji saya ya Bu, gaji saya kan itu 6 juta ya Bu. Iya. Nah 2,5%-nya itu berarti setiap bulannya saya tuh kepotong 150 ribuan dan dari perusahaan kan 0,5% berarti sekitar 30 ribuan. Kalau misal berarti kan totalnya 180 ribu. Kalau misalnya dalam 10 tahun aja ya Bu, itu tuh baru kekumpul cuma 20 jutaan Bu. Dan dalam 10 tahun itu kan juga pasti ada inflasi, terus nilai mata uangnya kan turun. Nah menurut saya juga kayak 20 juta itu tuh emang dapat rumah apa Bu, kayak buat DP doang. DP-nya juga
kurang dari 20 juta gitu kan Bu. Itu aja buat ngumpulin DP nih Bu, misalkan 20 juta KPR. Itu dalam 10 tahun buat rumahnya aja tuh berapa tahun gitu Bu. Menurut saya itu nggak make sense banget sih kebijakannya. Nah itu dia, makasih ya Mbak Dina atas perhitungan sederhananya tadi terkait potongan 25%. Itu dari pekerja ya. Kalau dari perusahaan sendiri sih kan perusahaan dibebankan 0,5%. Itu dibayarkan per bulan masing-masing satu pekerja. Jadi bakal berapa banyak, walaupun dilihatnya 0,5%, perusahaan dapat 0,5% doang, ini sedikit gitu. Tapi kan ini kita bayar semua loh, mengakomodasikan pekerjanya dalam membayar ini juga gitu. Itu dilihat dari berapa ribuan pekerja yang kami ada di perusahaan ini gitu. Itu sangat membebani perusahaan sih jujur saja, karena seperti tadi bilang ya, ada inflasi atau segala macam juga itu nggak make sense gitu. Kami sangat keberatan, perusahaan juga keberatan dengan 0,5% ini karena jumlah yang sangat banyak, juga dilihat dari banyaknya ini ya pengusaha karyawan. Betul itu Bu. Kami juga sebagai pekerja yang 2,5% itu sangat keberatan melihat kebutuhan sekarang makin naik gitu harganya, itu jauh banget sih itu sama pendapatan kita. Betul juga tuh Mbak Zi, ditambah kan sekarang kerja semakin lama semakin naik juga ya. Nah belum lagi juga gaji kita tuh nggak dinaikin, UMR tuh tinggal dinaikin. Bagaimana kita bayar KPR ini gitu loh. Iya. Kalau ini ngomongin soal gaji ya, tadi bagus banget poinnya. Perusahaan juga ini kalau masalah gaji kan sebenarnya perusahaan selain gaji juga ngasih kayak pemenuhan hak karyawan yang lain ya, seperti BPJS, jam sostek, jaminan hari tua. Dan menurut saya pribadi sih TAPERA tuh sama aja kayak pemenuhan hak yang lain. Cuma emang bedanya ya ini buat tabungan perumahan gitu. Tapi kalau menurut saya kayaknya terkait perumahan karyawan itu bukan urusannya perusahaan sih, soalnya itu personal individu karyawannya gitu. Terserah nih dia mau punya rumah atau enggak gitu kan. Tapi jadi menurut saya TAPERA ini tuh malah masuknya ke ekstra cost, pengeluaran lebih yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara, walaupun ini endingnya nih duitnya bakal gimana nggak tahu kan. Kita juga sama-sama ngerasa ketidakjelasan program ini tuh benar-benar mengganggu gitu. Apalagi tadi gaji juga ya, perusahaan juga kalau misalnya harus nambah gaji ya bisa aja, tapi kalau misalnya selalu untung, bisnis yang selalu untung, terus juga produktivitas meningkat, tapi kan kita juga nggak tahu karena bisnis kan nggak bisa ditebak ya. Jadi kalau saya sih, saya nggak terima juga ya sebenarnya sama program ini. Terus gimana Bu? Ibu itu sebagai pihak perusahaan kira-kira bakal ngambil tindakan apa gitu? Nah saya dengar juga Bu dari kami para asosiasi buruh itu tuh bakal turun ke jalan sih untuk ngadain demo ya gitu. Kalau saya sendiri sih, saya juga berusaha ya semaksimal mungkin untuk saya juga sebagai bagian dari asosiasi pengusaha agar bagaimana nih menemukan cara biar kebijakan TAPERA ini menemukan hasil yang sama-sama menguntungkan, sama-sama mensejahterakan karyawan, perusahaan dan negara lah ya ibaratnya. Tapi kan harusnya dua ini dulu, karyawan sama perusahaan. Jadi saya juga nanti bakal menghubungi pihak lain selama pengusaha dan teman-teman asosiasi pengusaha untuk membicarakan soal TAPERA ini. Oke, setelah tadi saya mendengar aspirasi dari teman-teman karyawan ya, saya juga akan benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar dari TAPERA ini. Jadi kayaknya udah cukup ya bahas ini juga, soalnya cuma TAPERA doang dan rapat dadakan. Jadi saya tutup, semoga kita dapat jalan keluar yang sama-sama menguntungkan. Terima kasih ya semuanya. Ibu, terima kasih banget Bu. Isu TAPERA ya, masyarakat masih banyak yang kurang setuju ya. Biasalah kebijakan baru masih banyak yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Padahal kebijakan tersebut itu sangat bagus ya bagi masyarakat di kemudian harinya nanti.
Tapi kan itu bisa menyengsarakan rakyat, Pak. Betul, Pak. Ya nanti biar menteri saya yang ngurus untuk itu ya. Sebenarnya kebijakan ini sangat bagus bagi masyarakat. Nanti kita lihat ke depannya nanti seperti apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Foto dulu, Pak. Foto dulu, Pak. Sambil jalan. Pak, foto dulu, Pak. Ini, Pak. Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua udah hadir dalam acara rapat siang ini. Saya sebagai Ketua Federasi Buruh ingin membahas, mengkaji nih untuk acara demo yang kita akan selenggarakan nanti pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Nah, yang akan turun demo nanti itu ada dari Asosiasi Pengusaha, dari pihak buruh, dan dari saya sendiri sebagai Ketua Federasi Buruh. Nah, bagaimana dari pihak ASN? Kalau dari saya pihak ASN, kebetulan saya juga kurang setuju dengan kebijakan tersebut, kebijakan tapera. Cuman dikarenakan posisi saya sebagai ASN, jadi saya tidak bisa untuk ikut berdemonstrasi di jalan atau turun ke jalan. Jadi saya serahkan kepada Kira-kira demonya akan dilaksanakan di mana gitu, terus agendanya tuh gimana? Menurut kesepakatan dari Federasi Buruh itu sendiri, kemarin kita membicarakan bahwa demo itu sendiri nanti dari Istana Negara sampai ke Patung Kuda. Nah, dari Patung Kuda itu nanti terakhir titik kumpulnya di situ, dan dari pihak Asosiasi Pengusaha, pihak buruh, pihak Federasi Buruh nanti akan menyuarakan aspirasinya satu-satu. Baik, kalau dari pihak Asosiasi Pengusaha sih untuk demo ini ya nanti tanggal 6 Juni akan mewakilkan beberapa wakilnya dalam unjuk rasa ini dalam memberikan orasinya terkait bagaimana pandangan kami terhadap kebijakan tapera ini. Nah, jadi dari pihak semuanya, dari Asosiasi Pengusaha, Buruh, dan saya sendiri Ketua Federasi Buruh siap ya untuk menyuarakan aspirasi ini. Kita tuntut kepada pemerintah untuk segera cabut kebijakan tapera ini yang menyengsarakan rakyat. Semangat kita semua. Semangat hidup buruh. Yang mau berjuang angkat tangan, yang siap berjuang teriak lawan, yang siap berjuang menegakkan keadilan, yang siap berjuang teriak hidup buruh. Selamat siang pemirsa. Hari ini ribuan buruh beserta Partai Buruh Indonesia serta Asosiasi Pengusaha turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam demo terkait tapera atau tabungan perumahan rakyat. Tuntutan mereka berfokus untuk mendesak pemerintah agar menarik kembali kebijakan tapera. Para massa ini berunjuk rasa di depan Patung Kuda. Nantinya mereka akan melanjutkan unjuk rasa ini sampai ke Istana Negara. Sadisnya ini pemerintah memaksakan untuk menjalankan tapera. Mereka nggak mau ikut andil, tapi yang ikut andil rakyatnya, pekerja, pengusaha. Tapi pemerintah sendiri nggak mau ikut andil. Dan lagi pada dasarnya, kalau kau coba telah lagi di pasal 68 di peraturan pemerintah di PP 25 tersebut, kan PP 21. Melihat tuntutan dan masa yang datang pada unjuk rasa kali ini semakin banyak, pemerintah berencana akan mengadakan forum guna membicarakan tapera ini lebih lanjut. Forum ini akan dihadiri oleh wakil dari Federasi Buruh Indonesia Pindo dan wakil dari pekerja lain. Harus menjalankan selambat-lambatnya 7 tahun setelah PP 25 dikeluarkan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini di dalam forum diskusi yang diadakan oleh kami sebagai pemerintah terkait kebijakan tapera. Sebelumnya terima kasih juga kepada perwakilan dari Federasi Buruh, Asosiasi Pengusaha, dan pegawai yang merasa keberatan atas kebijakan tersebut. Di dalam forum diskusi ini yang nantinya kita akan membahas mengenai tapera, kebijakan tapera, dan bagaimana cara kita mencari solusi dari keresahan masyarakat terkait kebijakan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kebijakan tapera ini apa,
oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Baik, di sini terima kasih juga teman-teman para federasi buruh yang sudah turut hadir untuk mendiskusikan terkait kebijakan Tapera ini sendiri. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebijakan Tapera ya. Tapera itu kepanjangannya dari tabungan perumahan rakyat yang merupakan program nasional yang diinisiasi pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah layak dan terjangkau. Nantinya setiap pekerja baik ASN maupun karyawan swasta akan mendapatkan tabungan perumahan yang bersumber dari pemotongan gaji mereka sebesar 2,5% setiap bulannya. Nah, dana tabungan yang terkumpul ini kemudian dapat digunakan untuk membeli rumah bersubsidi pemerintah dengan harga yang terjangkau setelah masa menabung tertentu tercapai. Pemerintah menargetkan dari adanya program Tapera ini dapat membantu puluhan juta rakyat Indonesia mengatasi persoalan kepemilikan rumah, ya kan? Lantas kenapa ya setiap dari perwakilan itu merasakan adanya keresahan terkait adanya kebijakan ini. Mungkin ada masukan atau usulan dari perwakilan Federasi Buruh bagaimana atas tanggapannya terkait kebijakan ini. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya kami dari Federasi Buruh di mana untuk menjawab dari keresahan buruh yang ada. Nah, jadi para buruh itu mengusulkan untuk Tapera ini segera dicabut, Pak. Karena menurut mereka itu tuh menyengsarakan mereka, dimana biaya hidupnya itu yang tadinya sudah seberapa pas-pasan ditambah lagi biaya Tapera itu jadi makin sengsara mereka. Nah, adanya kebijakan ini tuh membuat mereka semua terbebani gitu. Dan juga Pak, saya sebagai pekerja yang tidak terima dengan kebijakan ini, menurut saya kebijakan 2,5% itu tuh sangat amat banyak, Pak. Misalnya gaji saya 6 juta, Pak. 2,5%-nya itu 150.000, Pak. 150.000 sebulan, dan inflasi itu terjadi setiap tahunnya. Nilai itu semakin menurun, Pak. Dalam 10 tahun saja, dari tabungan Tapera per bulan itu totalnya hanya 20 jutaan saja. Rumah apa, Pak? Yang hanya seharga 20 jutaan, DP-nya saja. DP-nya saja tuh sudah 10 tahun, Pak. Bagaimana dengan harga rumah aslinya? Baik, saya dari perwakilan Asosiasi Pengusaha ingin menyampaikan keberatan atas program Tapera ini karena jujur saya merasa kecewa kami dari Asosiasi Pengusaha tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini, dan sebagai orang dari bisnis dengan sudah mengenal bisnis 1 tahun 2 tahun itu tuh pasti berubah-ubah ya Pak ya. Bisnis tuh kan gak bisa dianggap sebagai jaminan. Kami juga punya banyak tanggungan, dari mulai BPJS Ketenagakerjaan atau hari tua, semua itu dari pekerja perusahaan yang tanggung. Lalu ada ini Tapera 0,5% itu masuknya sebagai pengeluaran tambahan, Pak. Tapi dengan katanya Tapera untuk perumahan pekerja. Tapi menurut kami dengan tidak dilibatkannya kami merasa program ini tidak jelas, dan kami menuntut agar ditindaklanjuti lebih lagi sebelum terkait program ini. Ya baik, saya mendengarkan keluhan-keluhan kalian. Tapi kan yang sudah saya jelaskan yang di awal tadi, kebijakan Tapera ini kan memiliki tujuan yang baik ya kan, agar dari adanya kebijakan Tapera ini tuh agar masyarakat mendapatkan rumah yang layak dan harga yang terjangkau. Lantas bagaimana kalian, apakah ada usulan atau masukan dari adanya kebijakan ini untuk bagaimana skemanya yang seharusnya? Bagaimana pendapat kalian?
Dari kami dari Asosiasi Buruh sih itu mengusulkan Pak, bahwa besaran pemotongan dari tapera ini ya maksimal maksimal sekali itu 1% saja Pak. Nah dengan begitu setidaknya nih itu tidak terlalu keberatan untuk para buruh untuk menguras pendapatan mereka. Oke, kami mengerti keberatan kalian, tapi kan skema 2,5% yang sudah ditentukan pemerintah ini tuh memiliki tujuan sendiri, yang dimana 2,5% itu agar target dana untuk program perumahan rakyat ini tuh bisa lebih cepat tercapai. Baik, tadi saya sudah dengar dari pendapatnya Federasi Buruh ya. Kami dari Asosiasi Pengusaha masih sangat keberatan karena perusahaan ini makin banyak pengeluarannya ya Pak. Jadi kayaknya kalaupun harus dikurangin, kalau misalnya yang 0,5% dari perusahaan sepertinya tidak perlu. Jadi 1% saja cukup dari pihak buruh, karena menurut saya ini sudah masuk ke ranah pribadi. Perumahan itu memang masuknya ke kewajiban dari pekerjanya sendiri gitu. Kalau misalnya perusahaan sendiri, saya takutnya kalau perusahaan tidak dapat membayar, tentu akan mendapatkan sanksi. Sementara perusahaan sendiri belum tentu akan untung setiap tahun. Jadi kami takut malah bakal kehilangan banyak pekerja gitu Pak. Kami banyak banget tanggung jawabnya, jadi malah buat masalah baru dengan banyaknya pengangguran jika banyak pekerja yang keluar dari perusahaan karena keberatan membayar tapera. Selain itu, jikapun persenannya akan menurun Pak menjadi 1%, apa yang akan menjamin kami sebagai pekerja bahwa duit itu aman, tidak dikorupsi? Sebagai contoh permasalahan sebelumnya, Jiwasraya dan Taspen itu dikorupsi Pak. Bahkan tahun 2020 sampai 2021 BP Tapera ASN itu tidak dicairkan sebanyak 500 miliar lebih Pak. Bagaimana cara kita bisa percaya kepada pemerintah bahwa uang tabungan kita itu akan aman? Iya baik, terkait permasalahan bagaimana disimpannya dana tapera ini dan bagaimana pengelolaannya, itu pemerintah sendiri nanti akan membangun sistem pengawasan dan pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat atau yang disebut nanti BP Tapera. Ini tujuannya ini agar berjalan dengan baik, akuntabel dan aman. Hal ini juga agar pengalaman buruk yang tadi disampaikan oleh Ibu Dunia seperti kayak di kasus Jiwasraya dan PT Taspen ini tidak terulang lagi. Seperti itu. Terkait ke pertanyaannya Mbak Amel dari Asosiasi Pengusaha, tenang saja Mbak Amel, dengan kebijakan ini justru malah sebaliknya. Dengan adanya kebijakan tapera ini justru akan membuka lapangan pekerjaan baru seperti konstruksi perumahan, dan keuntungannya juga bisa dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Baik, kami selaku pemerintah sudah mendengarkan aspirasi dari perwakilan Federasi Buruh dan juga Asosiasi Pengusaha, dan kami tetap tidak akan mengubah skema tapera. Tapera akan dilaksanakan. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.